Halo warga negara, seperti yang kita tahu bahwa sekarang negara Indonesia menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pernah mengalami beberapa kali perubahan. Kira-kira kenapa ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemen beberapa kali dan bagaimana proses amandemennya? Mari kita bahas dalam video kali ini. Dalam perjalanannya, ternyata negara Indonesia sempat beberapa kali mengganti konstitusi yang digunakan. Tercatat, Indonesia pernah menggunakan 3 konstitusi. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Kemudian, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 dan menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945 semenjak adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tapi dalam video ini, kita akan membahas lebih detail mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus menyampaikan bahwa undang-undang yang akan disahkan dalam sidang tersebut merupakan undang-undang yang bersifat kilat atau disebut dengan istilah revolusi Honved. Hal ini dicantumkan pula dalam pasal 2 aturan tambahan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Namun dalam faktanya, ternyata MPR RI tidak pernah melaksanakan pengesahan tersebut sampai saat ini. Dalam sidang itu juga, Muhammad Hatta juga menyampaikan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Kehakiman, serta pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, mari kita bahas terlebih dahulu cara melakukan perubahan terhadap konstitusi. Setidaknya terdapat 2 cara yang lazim digunakan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi, yaitu dengan cara pembaharuan atau renewal dan perubahan atau amandemen. Metode pembaharuan biasanya digunakan oleh negara-negara Eropa kontinental. Dalam metode ini, negara yang melakukan perubahan konstitusi akan merubah isi secara keseluruhan dalam konstitusi dan menggantinya. Metode kedua adalah perubahan atau amandemen, biasanya digunakan oleh negara-negara Anglo-Sakson. Dalam metode amandemen, negara yang melakukan perubahan terhadap konstitusi akan dianggap menggunakan konstitusi yang sama dan melampirkan perubahan-perubahan dalam konstitusi yang masih berlaku. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil amandemen akan dilampirkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersamaan dengan rumusan asli dari pasal-pasalnya. C.F. Strong juga menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merubah konstitusi. Yang pertama adalah dilakukan oleh lembaga legislatif dengan cara tertentu, kedua dengan cara referendum rakyat, ketiga disetujui oleh negara-negara bagian jika negara tersebut merupakan negara serikat, dan keempat dapat dilakukan dengan cara konvensi oleh lembaga khusus. Contohnya adalah Badan Konstituante di Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa negara Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 setelah munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah 32 tahun Orde Baru berkuasa, maka masyarakat merasakan berbagai masalah yang menyebabkan adanya reformasi. Salah satu hal yang menjadi tuntutan dalam reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa kekurangan. Pertama,
Undang-Undang Dasar 1945 terlalu memberikan kekuasaan kepada lembaga eksekutif, khususnya kepresidenan. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa ketentuan yang multitafsir dan seringkali diinterpretasikan sesuai keinginan penguasa. Ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 terlalu memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengatur hal penting dalam undang-undang. Dan terakhir, terlalu memberikan kesempatan kepada penguasa dibandingkan mengatur pembatasan kekuasaan secara tegas. Dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dijelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam mengubah Undang-Undang Dasar. Di antaranya adalah pertama, usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Terdapat juga beberapa jenis amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertama, mengubah rumusan yang ada, yaitu melakukan perubahan baik menambahkan atau mengurangi substansi dari kalimat pasal ataupun ayat. Kedua, membuat rumusan baru yang sama sekali baru, yaitu menambah yang sebelumnya tidak ada. Ketiga, menghapus atau menghilangkan rumusan yang ada. Dan terakhir, memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat, atau sebaliknya memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal. Mengutip dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MPR hasil pemilu tahun 1999 melaksanakan proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Keempat perubahan tersebut dianggap sebagai sebuah proses panjang yang menjadi kesatuan amandemen, bukan perubahan setiap tahun. Dalam sidang umum MPR tahun 1999, MPR menyepakati ketentuan dalam melakukan perubahan, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan dan mempertegas bentuk-bentuk sistem presidensil, memindahkan ketentuan normatif dalam penjelasan ke pasal Undang-Undang Dasar 1945, dan menggunakan cara adendum dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Adendum adalah cara melakukan amandemen dengan meletakkan perubahan dalam naskah asli, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan memuat naskah sebelum amandemen, amandemen ke-1, amandemen ke-2, amandemen ke-3, dan amandemen ke-4. Perubahan pertama ditetapkan dalam sidang umum MPR tanggal 19 Oktober tahun 1999. Perubahan pertama berkaitan dengan upaya membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Hak membentuk undang-undang yang dulu ada di tangan presiden, sekarang ada pada DPR, sedangkan presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Perubahan kedua ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tanggal 18 Agustus tahun 2000, meliputi pemerintah daerah, keanggotaan, fungsi, hak, serta cara pengisian keanggotaan DPR, wilayah negara, warga negara dan penduduk negara Republik Indonesia, hak asasi manusia, pertahanan keamanan negara, dan mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Perubahan ketiga ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tanggal 9 November 2001. Perubahan ketiga meliputi pelaksanaan kedaulatan, mempertegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, kedudukan dan kewenangan MPR, jabatan presiden dan wakil presiden, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan, pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial, pengaturan tambahan untuk Badan Pemeriksa Keuangan, dan pemilihan umum atau pemilu. Perubahan keempat ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tanggal 10 Agustus tahun 2002, meliputi ketentuan tentang MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua, pemegang kekuasaan dalam hal presiden dan wakil presiden berhenti bersamaan dalam masa jabatannya, penghapusan DPA dan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden, mata uang,
bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, serta perubahan Undang-Undang Dasar. Dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sangat terasa dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan menjadi lembaga tinggi negara seperti lembaga lain yang sejajar. Selain itu, lahir juga lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan berbagai pandangan. Beberapa kalangan menganggap bahwa amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan pergeseran sistem presidensil dan mengarah ke sistem parlemen. Tapi di balik semua yang terjadi, tentunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan proses demokrasi dan ketundukan berjalannya negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih bagi warga negara yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.